Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas PMI 4A. Hari ini kami akan menjelaskan kepada kalian mengenai teori modernisasi klasik. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Watini Lamsari selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadandi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Amin Syabani Ahmad. Hai, perkenalkan nama saya Deva Samada Zakira. Untuk materi pertama yaitu sejarah lahirnya teori modernisasi klasik akan dijelaskan oleh Dandi. Sejarah lahirnya teori modernisasi klasik. Pada awalnya, teori ini merupakan produk 3 peristiwa penting pasca Perang Dunia Kedua. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Yang kedua, terjadinya perluasan gerakan komunisme sedunia. Dan yang ketiga adalah lahirnya negara-negara baru bekas jajahan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lanjut, yang pertama, Amerika menjadi kekuatan dominan dunia. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, sekalipun negara-negara barat lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman merupakan negara-negara yang kuat juga, justru mereka semakin melemah setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat justru menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, secara praktis, Amerika mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia. Lanjut. Yang kedua, terjadinya perluasan gerakan komunisme sedunia. Pada saat yang bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunisme sedunia. Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai di Eropa Timur, tetapi juga sampai di Asia, antara lain di Cina dan Korea. Ini secara tidak langsung mendorong Amerika untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain, selain Eropa Barat, sebagai salah satu upaya pembendungan penyebaran ideologi komunisme. Lanjut. Ketiga, lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang merupakan bekas jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini, wajar saja jika elit politik Amerika memberi dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan dunia ketiga. Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik dunia ketiga dalam rangka menghindari kemungkinan terpengaruh atau jatuhnya negara-negara yang baru merdeka tersebut ke pangkuan Uni Soviet. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet melebarkan pengaruh politiknya terhadap negara dunia ketiga. Kemudian, muncullah aliran pemikiran antardisiplin yang tergabung dalam kubu teori modernisasi untuk menjelaskan persoalan pembangunan dunia ketiga. Sebelum adanya teori modernisasi, jauh sebelumnya ada suatu teori yang disebut pembagian kerja. Lalu muncullah pertanyaan, apa itu pembagian kerja? Lanjut. Teori pembagian kerja secara internasional pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produk sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Negara-negara di khatulistiwa yang tanahnya subur, misalnya, lebih baik melakukan spesialisasi di bidang produksi pertanian. Sedangkan negara-negara di bagian bumi sebelah utara yang iklimnya tidak cocok untuk usaha pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri. Mereka harus mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi negerinya.
Kalau negara-negara di khatulistiwa bergerak di bidang industri dan negara-negara di bumi utara ini bekerja di bidang pertanian, maka ongkos produksinya akan lebih mahal. Lanjut, karena adanya spesialisasi ini, maka terjadilah perdagangan internasional. Perdagangan ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara pertanian dapat membeli barang-barang industri secara lebih murah daripada memproduksinya sendiri. Dan negara-negara industri dapat membeli hasil-hasil pertanian secara lebih murah dibandingkan kalau memproduksinya sendiri. Lanjut, teori pembagian kerja secara internasional ini juga menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan semua pihak. Harga barang akan turun dan mencapai titik terendah bila terjadi perdagangan bebas. Kemajuan teknologi di negara-negara industri akan mengakibatkan produksi jadi berlimpah dan murah. Karena itu, harga barang industri akan turun, dan ini akan menguntungkan negara-negara pertanian. Hal yang sama, harga produksi hasil-hasil pertanian juga akan turun karena produksi berlimpah dengan bertambahnya canggihnya teknologi yang dipakai. Lanjut. Tetapi, setelah beberapa puluh tahun kemudian, tampak bahwa negara-negara industri menjadi semakin kaya raya, sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Neraca perdagangan antara kedua jenis negara ini selalu menguntungkan negara-negara yang mengkhususkan diri pada produksi barang industri. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa terjadi dua kelompok negara, itu negara-negara miskin yang biasanya merupakan negara pertanian dan negara-negara yang kaya yang biasanya adalah negara industri? Lanjut. Terhadap kenyataan inilah, ada sekelompok teoretisi yang menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami negara-negara pertanian terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri yang bersangkutan. Kelompok teoretis inilah yang dikenal dengan nama teori modernisasi. Selanjutnya, materi, warisan pemikiran, dan prinsip-prinsip modernisasi akan dibahas oleh Deva. Warisan pemikiran. Dalam usahanya menjelaskan persoalan pembangunan negara-negara dunia ketiga, perspektif modernisasi banyak menerima pemikiran dari dua teori besar dalam sosiologi, yaitu yang pertama ada teori evolusi dan yang kedua ada teori fungsionalisme struktural. Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19, sesaat sesudah revolusi industri dan revolusi Prancis. Garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Yang kedua, masyarakat modern merupakan masyarakat yang dicita-citakan karena mengandung unsur yang baik dan sempurna. Yang ketiga, perubahan dari masyarakat sederhana atau primitif ke masyarakat modern atau kompleks memerlukan waktu panjang, bahkan berabad-abad untuk sampai pada tahapan terakhir. Fungsionalisme struktural Parson ini akan dimulai dengan 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan terkenal dengan skema agile. Yang pertama ada fungsi adaptation atau adaptasi, yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan, yang ketiga integration atau integrasi, yang keempat latency atau pemeliharaan pola. Adaptasi seperti yang kita ketahui, di mana sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Goal attainment atau pencapaian tujuan adalah di mana sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi integrasi adalah di mana sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Yang terakhir adalah latency atau pemeliharaan pola, di mana sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural. 4 prasyarat fungsional yang tadi kita sebutkan, dia memiliki hubungannya dengan tindakan sosial atau aras mikro dan juga sistem sosial atau aras makro. Jadi kalau tindakan sosial itu mikro, maka sistem sosial itu adalah makro.
Jadi, jika fungsi adaptasi, dia aras mikronya sistem organisme tingkah laku, sedangkan aras makronya adalah sistem ekonomi. Begitu juga dengan pencapaian tujuan, aras mikronya adalah sistem kepribadian, sedangkan aras makronya adalah sistem politik. Fungsi integrasi, maka dia aras mikronya adalah sistem sosial, dan aras makronya adalah sistem kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan pola atau latency, maka dia aras mikronya adalah sistem kultur, sedangkan aras makronya adalah sistem fiduciary. Prinsip-prinsip modernisasi menurut pandangan beberapa ahli. Beliau menggunakan 3 referensi pokok. Yang pertama, modernisasi mengacu pada masyarakat dalam negara, sehingga teori modernisasi membedakan masyarakat ke dalam kategori tradisional, peralihan, dan modern, sedangkan teori pembangunan membedakan masyarakat pada kategori tidak maju, sedang, dan maju. Kedua teori tersebut merupakan bagian dari tujuan yang ideal dari modernisasi. Yang ketiga adalah, kedua konsep mengacu pada proses yang bergerak dari tradisional ke modern atau tidak berkembang ke berkembang. Scroll menyatakan bahwa modernisasi masyarakat merupakan proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya. Modernisasi akan membawa dampak pada berbagai aspek ekonomi dan kebudayaan termasuk sistem kepercayaan, nilai, dan sistem norma. Beliau mengungkapkan, pertama modernisasi lebih baik dari westernisasi karena penjelasannya tepat lebih terfokus pada masalah mengenai proses perkembangan umum untuk semua masyarakat. Pengertiannya dapat menampung bentuk khusus dari kebudayaan. Yang kedua, bersama proses modernisasi terjadi pula proses westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di daerah kebudayaan barat. Menurut Smelser, modernisasi akan selalu melibatkan diferensiasi struktural. Ini terjadi karena dengan proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Setelah adanya diferensiasi struktural, pelaksanaan fungsi akan dapat dijalankan secara lebih efisien. Kurangnya koordinasi dari berbagai struktur, menurut Smelser akan mengakibatkan kerusuhan sosial. Smelser menguraikan penjelasannya untuk menguji pembangunan di negara dunia ketiga dengan menggunakan konsep diferensiasi struktural, dengan mengaitkan akibat diferensiasi struktural, permasalahan integrasi sosial, dan kemungkinan timbulnya kerusuhan sosial. Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahap pembangunan ekonomi, yaitu dari masyarakat tradisional, kemudian prakondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, dan kemudian akan dicapai tahap kematangan pertumbuhan, serta yang terakhir dicapai masyarakat dengan konsumsi massa tinggi. Pertama, negara dunia ketiga ketika berada pada tahapan tradisional mungkin hanya mengalami sedikit perubahan sosial atau mengalami kemandekan. Kemudian perlahan-lahan, negara tersebut mulai mengalami perubahan. Hal ini disebabkan tumbuhnya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Bagi Rostow, perubahan ini masih dianggap sebagai prakondisi untuk mencapai tahap berikutnya, yaitu tahap lepas landas. Coleman menjelaskan pembangunan dunia ketiga dengan menggunakan pendekatan politik. Modernisasi politik, menurut Coleman, menunjuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan dengan tujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. Coleman menyebut bahwa diferensiasi politik menyangkut pembedaan antara norma-norma hukum yang universal dengan agama, pembedaan ideologi dan agama, dan pembedaan antara fungsi administratif pemerintahan dan persaingan kepentingan politik untuk mencapai kedudukan dalam pemerintahan. Kedua, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern. Ketiga, Coleman menyerukan bahwa usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Selanjutnya, mengenai asumsi teori modernisasi akan dibahas oleh Affini. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Afini Musyabani Rahman akan menjelaskan tentang hasil teori modernisasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, David McClellan, motivasi berprestasi atau need for achieve. McClellan adalah seorang ahli psikologi sosial. Dia menjadi tertarik pada masalah pembangunan karena melihat adanya kemiskinan dari keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia ini. Dalam sebuah tulisannya, beliau bercerita, "Saya selalu terkesan pada analisis yang bijak tentang hubungan antara Protestanisme dan semangat kapitalisme yang dibuat oleh ahli sosiolog Jerman terkenal, Max Weber. Dia mengatakan bahwa sifat-sifat yang membedakan antara seorang wira swasta Protestan dan pekerja biasa, terutama orang-orang Protestan dari sekte yang soleh, bukanlah karena mereka telah berhasil membentuk lembaga-lembaga kapitalisme atau memiliki keterampilan yang prima, melainkan karena mereka mengerjakan pekerjaannya dengan semangat baru yang sempurna. Doktrin kaum Calvinis tentang nasib yang telah ditentukan sebelumnya telah memaksa secara rasional dan untuk bekerja keras guna membuat segala sesuatu sempurna, sesuai dengan posisi mereka di dunia ini, seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan." Oleh karena itu, McClellan mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Dari sini, McClellan tiba pada konsepnya yang terkenal, yaitu the need for achievement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Konsep ini disingkat menjadi NACH, seperti juga konsep Protestan milik Max Weber. Orang dengan NACH yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerjanya dianggapnya sangat baik. Selanjutnya, McClellan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai bila suatu masyarakat memiliki banyak orang yang tinggi NACH-nya, yaitu wira swastawan, karena tidak hanya mencari laba, tetapi adanya keinginan kuat untuk mencapai prestasi gemilang melalui penampilan kerja yang baik, dengan selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerja. Selanjutnya, tokoh yang kedua, menurut Alex Inglis dan David H. Smith, manusia modern. Alex Inglis dan David Smith pada dasarnya juga berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut menjadi produktif. Untuk itu dibutuhkan apa yang disebut Inglis sebagai manusia modern. Apakah manusia modern itu? Dalam buku mereka yang terkenal, Becoming Modern, kedua tokoh itu mencoba memberikan ciri-ciri dari manusia modern yang dimaksud, yaitu meliputi seperti terbuka terhadap pengalaman baru, independen terhadap otoritas tradisional, percaya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki rencana jangka panjang, merencanakan sesuatu jauh di depan, percaya bahwa manusia dapat menguasai alam dan bukan sebaliknya, aktif dalam percaturan politik, bergabung dalam organisasi kekeluargaan, dan berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Dari hasil penelitiannya, Inglis dan Smith menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Untuk menjelaskan hal ini, Inglis dan Smith mengambil teori Karl Marx. Marx menyatakan bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh lingkungan materialnya. Hubungan manusia dengan alat reproduksinya memberi bentuk dan isi pada kesadarannya. Pendapat ini tampaknya dibenarkan oleh hasil penelitian Inglis dan Smith, di mana manusia berubah menjadi manusia modern karena bekerja pada lembaga-lembaga kerja yang modern, seperti di pabrik-pabrik. Selanjutnya, tokoh yang ketiga menurut Robert N. Bellah, agama Tokugawa. Bellah mencoba mengamati apa kaitan yang terjadi antara agama Tokugawa dengan pembangunan ekonomi Jepang.
Perhatian Bella terhadap Jepang bukan saja karena Jepang merupakan satu-satunya negara bukan barat yang mampu mengembangkan industrialisasinya pada ambang pintu memasuki abad ke-20, tetapi juga memiliki satu pola industrialisasi yang khas. Dalam usahanya mengamati agama di Jepang, Bella membuat dua klasifikasi. Pertama, sekalipun memang terdapat banyak agama di Jepang, termasuk di dalamnya Konfusianisme, Buddhisme, dan Shinto, ini tidak kemudian berarti menghalangi untuk menganalisa atau mengkategorikan agama-agama di Jepang tersebut sebagai sebuah entitas. Oleh karena itu, menurut Bella, Konfusianisme Jepang sangat berbeda dengan Konfusianisme Cina, dan Buddhisme Jepang berbeda dengan Buddhisme India. Kedua, bahwa agama Jepang mampu membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Jepang. Jika dilihat dari sejarahnya, agama di Jepang bermula sebagai etika dari para pejuang samurai dan kemudian baru menjadi dikenal dan dianut masyarakat luas setelah melalui pengaruh agama Konfusianisme dan Buddhisme dan kemudian menjadi panutan etika penduduk Jepang secara keseluruhan. Dengan dua klasifikasi observasi ini, Bella melihat tiga kemungkinan keterkaitan antara agama dan pembangunan di Jepang. Pertama, agama secara langsung mempengaruhi etika-etika ekonomi melalui a. Ajaran untuk bekerja tekun dan sungguh-sungguh, khususnya di bidang pekerjaan yang dipilihnya. B. Ajaran untuk memiliki sikap petapa dan hemat dalam konsumsi barang, bekerja keras, bersikap dingin terhadap konsumsi barang mewah, tidak berjudi. Dan C. Sekalipun pencarian keuntungan secara tidak halal dilarang, namun usaha keras dan mengumpulkan keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang normal diberikan dan disediakan legitimasinya dalam ajaran-ajaran agama. Kedua, pengaruh agama terhadap ekonomi terjadi melalui peranata politik. Dengan adanya panggilan untuk memiliki kewajiban dan tanggung jawab tanpa batas ini, masyarakat Jepang kemudian dinyatakan sebagai masyarakat yang mampu bergerak dengan satu arah yang jelas untuk memenuhi kewajiban kepada yang lebih berkuasa. Ketiga, pengaruh agama melalui peranata keluarga. Bella berpendapat bahwa etika kewajiban keluarga ini mendorong terbentuknya seperangkat nilai etika, kejujuran, kualitas, dan nama baik yang selalu dijunjung tinggi yang kemudian ternyata mendukung nilai-nilai universal dalam tata dunia perdagangan dan mampu memberikan dorongan untuk lahirnya cikal bakal ekonomi rasional pada masa modern Jepang. Hasil kajian Bella tentang agama Tokugawa ini mencoba menunjukkan apakah itu secara langsung atau tidak langsung melalui peranata politik dan keluarga, bahwa agama tersebut memberikan akibat positif terhadap modernisasi ekonomi Jepang. Pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik teori modernisasi klasik dan kritik terhadap modernisasi akan dibahas oleh Eko. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Eko Putrotomo dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori modernisasi. Apa itu kritik dari modernisasi? Di sini saya telah merangkum di kertas ini untuk menjelaskan, untuk berpresentasi dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan tentang tugas yang saya kerjakan ini. Teori modernisasi sangat populer dan dikenal luas pada masa sesudah Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pemerhati persoalan pembangunan negara di dunia ketiga tertarik dan menggunakan perangkat teori, kerangka, analisa, dan metode pemelihara dari teori modernisasi ini. Namun demikian, sejak akhir tahun 1960-an, teori modernisasi mulai menerima kritik baik kalangan mereka sendiri maupun dari para pemerhati aliran pemikiran Marxis yang secara politis dan akademis memiliki tradisi yang berbeda. Secara ringkas, kritik yang dialamatkan pada teori modernisasi antara lain yaitu 1. Menantang asumsi arah perkembangan masyarakat yang neoliberal atau mengikuti Barat. Anggota prioritas Barat merupakan sikap etnosentrisme. Kedua,
Teori modernisasi mengabaikan pencarian dan pengembangan alternatif pengembangan negara dunia ketiga karena harus mengikuti model barat sehingga kesempatan mencari model lain lenyap. Ini sangat berpengaruh bagi negara kita, khususnya di negara Indonesia. Di mana negara Indonesia ini yang terkenal dengan gotong royong, terus yang telah disampaikan pada Bhinneka Tunggal Ika, itu akan dihilangkan seketika karena mengikuti arus barat, modernisasi, dan akan menghilangkan antara individu ke individu lain, rasa kesosialannya, rasa kesolidaritasnya, rasa kegotong royongnya itu akan hilang karena mengikuti arus barat. Dan itu sangat perlu diperbaiki dengan arus modernisasi. Tidak salah kita mengikuti arus modernisasi karena zaman semakin ke depan, zaman semakin maju, zaman yang akan datang pasti akan semakin maju, teknologi semakin maju, dan kita tidak harus buta seperti itu. Tapi negara kita mengajarkan, nenek moyang kita mengajarkan bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika adalah erat ciri khas budaya Indonesia yang telah terkandung dalam unsur Pancasila 1-5. Mungkin dari itu saya menjelaskan dari karakteristik modernisasi. Karakteristik modernisasi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Masih bingung? Kalau kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menanyakan kepada kami melalui grup WhatsApp atau kolom komentar yang ada di bawah. Kalian hanya perlu menuliskan nama dan pertanyaan kalian, 1 orang, 1 pertanyaan ya. Kami akan menjawab 5 pertanyaan paling pertama. Oh iya, jangan lupa ya, kasih thumbs up atau like video kami. Semoga apa yang kami bahas hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa perbanyak minum air putih dan vitamin ya.